aku pengen mundur-mundur. Kenapa emang? Karena aku pengen mengenal kamu lebih jauh. Iya. Bisa aja. Jokesnya cuma itu doang, nggak ada lagi jokes habis ini. Tapi gue lihat senyum Kak Wirda tuh ya. Iya. Gue jadi sadar ternyata rezeki itu nggak selalu berbentuk harta. Ini bentuk kebesaran Kebesaran Tuhan. Tuhan. Karena kalau ngeliat senyumnya tuh kayak rahmat Allah. Allahu Akbar. Gokil. Kalau ngeliat senyum dia nih, Kayak apa dong? cobaan Allah. Iya. Muan. Sibuk apa, Kak? Sibuk, Kak? Oh iya, jadi aku sekarang memang lagi banyak kegiatan di pesantren aja sih. Jadi aku baru merintis pesantren baru sih. Wah, berarti kamu sering ngeliatin orang-orang ngeselepet sarung. Tak, tak, gitu. Gak ada dong. Enggak ya? Nggak ada. Tapi pernah lihat di Instagram. Oh, di Instagram. Siapa? Oh, ada. Instagram siapa kira-kira? Jangan nanti ada lah ya. Ada pokoknya. Pengen lihat aku. Kembali lagi di episode terkini dari Caper Salam Canda Perdamaian. Gokil, bersama saya Eki Priagung, host yang rambutnya masih seperti polwan, teman-teman. Dan bersama Kodam yang makin lama makin ada di sini. Sepertinya Anda akan menggantikan Dustin Tiffany, Sandi Sukron. Aku Sandi Sukron, akulah dirimu, dirimulah diriku. Oh, kita adalah satu orang yang sama. Kita satu orang yang sama. Jadi orang akan melihat saya doang nih, tapi suara hati saya tetap. Sebentar. Kita ada orang yang sama, cuma bedanya saya cuci muka. Oh, gelap sekali saya. Tapi San. Kenapa tuh? Kamu kan diriku, kamu harus mensupport saya, jangan ngerosting saya, kecuali bintang tamu. Bintang tamu? Iya, karena hari ini kita akan membahas seputar drama kehidupan tentang boneka di dunia nyata. Oh, I'm a Barbie girl, yeah, Barbie wear, fantastic, with Yeah. plastic. Gitu emang. Ya boneka. Boneka bro, kita ngomongin Gila. tentang apa namanya boneka dalam kehidupan nyata. Boneka kehidupan nyata. Ini nggak ada hubungannya sama nggak ada. Jangan dong, jangan ke situ. Nggak ada kan, nggak ada hubungannya. Iya, betul. Iya, gimana menurutmu tentang boneka dalam dunia nyata? Bisa dimainin. Bisa dimainin, dikendalikan. Dikendalikan. Kata orang juga nih kan. Digantiin bajunya. Iya sih, emang bisa. Bisa. Tapi boneka kan jalannya itu, jinjit. Yo, Iya. kenapa? Kenapa jalan jinjit? Nggak tahu kan boneka, Barbie gitu bro. Oh, Barbie jinjit. Nggak pernah main Barbie lu ya? Gak pernah gua. Jadi Barbie gua. Gue pernah ya? Kok gue pernah gitu? Salah. Astagfirullah. Kan kita orang yang sama, Ki. Oh, kita orang sama ya? Iya, gimana sih, Ki? Gua Barbie Ken, Ken. yang cowoknya. Tapi ngomongin soal Barbie, yang cowok emang cowok itu. Ken. Kita ngomongin tentang beauty juga nih, beauty Beauty. privilege. Katanya Kecantikan. kalau kamu cantik nih, wah semua orang pasti bakal mudah hidupnya. Bener, masalah hidupnya tuh selesai sekitar Iya. 99% lah. Tapi kita juga pengen tahu nih, karena yang kita datang sehari ini nih, Hah? yang kita undang hari ini, Hari ini kita undang. orang yang cantik. Tapi apakah benar hidupnya akan mudah dengan dia cantik? Bener. Dengan dia yang manis senyumnya? Aduh. Langsung saja, kita langsung tanyakan orang yang sangat sibuk sepertinya. Wirda Mansyur! Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mas ini dari jauh kayak Dora, pas deket kayak vokalis Ceylon Seven ya? Seberapa pantas? Kok jadi ngerok ya? Iya, saya emang ini apa namanya substitutnya, penggantinya. Oh gitu. Penggantinya. oke. Kalau dia lagi sakit tipes gitu-gitu saya ganti. Kalau Mas Duta disuruh ganti air, dia yang gantiin. Iya. Tapi ingat, di samping saya ini Kodam, Oke. makhluk halus. Barang siapa yang melihat makhluk halus berarti dalam gangguan. Iya. Pantesan tadi baca ayat kursi. Ah, Iya. iya. Ada gua. Oh gini, omnya itu lagi baca ayat kursi. Baca ayat kursi tadi bertasbih, Bro. Tapi nih, Kak Wirda nih pakai jilbab kan. Kayaknya, Bab. Iya. Jangan dilihat, jaga pandangan, Bro. Oh iya. Kau lihat tadi. Kapan kita nih hostnya, Bro? Kalau Susah ya? gitu. Susah ya kalau gitu ya? Iya. Kamu sekarang kesibukannya apa tuh? Ih, Aduh kayak ya Allah. kayak di host TV gitu ya. Kita nggak mau kenalan dulu. Iya, pengen tahu aja nih. Pengen tahu banget nih. Soalnya aku pengen mundur-mundur. Kenapa emang? Karena aku pengen mengenal kamu lebih jauh. Iya. Bisa aja. Jokesnya cuma itu doang, nggak ada lagi jokes habis ini. Tapi gue lihat senyum Kak Wirda tuh ya. Iya. Gue jadi sadar ternyata rezeki itu nggak selalu berbentuk harta. Ini bentuk kebesaran Tuhan. Karena kalau ngeliat senyumnya tuh kayak rahmat Allah. Allahu Akbar. Gokil. Kalau ngeliat senyum dia nih, Kayak apa dong? cobaan Allah. Iya. Muan.
Sibuk apa Kak? Sibuk Kak? Oh iya, jadi aku sekarang memang lagi banyak kegiatan di pesantren aja sih. Jadi aku baru merintis pesantren baru sih. Wah, berarti kamu sering ngeliatin orang-orang ngeselepet sarung tak tak gitu. Gak ada dong. Enggak ya? Nggak ada. Tapi pernah lihat di Instagram. Oh di Instagram. Siapa? Oh ada. Instagram siapa Apa kira-kira? tuh? Jangan nanti ada lah ya. Ada bawaan. Pengen lihat aku. Apa sih kegiatan di pesantren itu Kak selain sholat 5 waktu? Hei, mengaji juga di pesantren. Suasana di kosan. Bukan, di kota santri. Di kosan santri ya? Lu Mana sih kosan ini vokalis, siapa bener gak sih ini pengganti? Suasana di kosan siapa? Kosan siapa? Pengen Kosan, tahu. salah. Kosan salah. Kosan Santi siapa? Apa? Santi? Tunggu dulu, kita tanya dulu. Apa Iya, nih? iya, oke. Jadi memang kalau sholat 5 waktu itu mungkin kehidupan di luar pesantren ya. Iya. Karena kalau dalam pesantren sholatnya lebih dari 5 waktu. ada. Karena ada tahajud, Betul. ada duha, ada sholat sunnah yang lain. Jadi lebih dari 5 waktu. Gitu. Ya banyak lah, ada ngafal Quran juga, ada ngaji kitab juga, ada bahasa gitu. Ya, lumayan padat. Tuh tadi dia mau bilang tuh ada ngejok di saya, cuma saya takut. Apa? Dia bilang, Apa katanya? itu loh, ada juga sholat jenazah itu pas Covid, woy. Ngasal kamu. Jadi banyak sholatnya. Banyak sholat. Selain ya. selain sholat yang banyak itu ada apa lagi di pesantren yang dirimu urus? Iya banyak sih, karena dari kegiatan santri juga kan, kayak ekstrakurikulernya juga. Ekstrakurikuler? Iya, kebetulan aku juga ngajar public speaking juga kan anak-anak santri. keren-keren. Gitu. Gokil. Jadi orang-orang yang di mimbar itu diajar sama Kak Wirda, salah satunya. Salah satunya yang Putri ya. Berarti Yang Putri. Sibuk Iya. banget. Lebih sibuk sekarang atau waktu kuliah di 3 kampus itu? Kan? Oh, bukan 3, 4 bilangnya. Gua selepet sarung lu. Tapi pas di pesantren, Keren banget tau, ngurus pesantren tuh pahalanya gede tau. iya, kalau ngurusin badan, Hah? Timbangannya kecil. iya, timbangannya kecil. Tapi pas di pesantren, dirimu kan berarti ngajar-ngajar ekstrakurikuler. Karena pandangan kita soal anak pesantren itu orang yang kaku. Iya, Ekskulnya yang bener. males-males gitu-gitu, yang kita nggak minat gitu, kayak mungkin apa ya? Merasa terkekang Iya, gitu. gitu-gitu. Kan di kobong juga kan. Di pesantren ekstrakurikulernya bisa seseru apa sih? Banyak, kita kan kegiatannya sama kayak yang lain aja, ada memanah, berkuda, berenang. Memanah, gitu. berkuda, berenang. Iya, Habis sesuai yang semua dianjurkan Rasul. Itu ada semua. Wah. Ya memang ini adalah stigma yang harus dirubah ya, karena pesantren itu banyak banget melahirkan lulusan-lulusan yang mendunia. Ih, jadi semua orang di pesantren itu sama seperti orang di dunia luar. Sama. Cuman ini kalau dokter dari pesantren abis motong usus dan Baca berasa Yasin. bilangnya alhamdulillah. Alhamdulillah, pas Iya, memotong kan? bismillah dulu. Sebelum operasi baca Yasin dulu gitu ya. Iya, biar afdol ya. Iya, kan? biar afdol, iya. Berarti kalau semua dokter-dokter lain kan pakai itu, kalau ini pakai peci. Enggak juga ya. Enggak lah. Nggak sekaku itu. Enggak lah. Sorban. Bahkan di pesantren Gontor aja aku pernah ngeliat loh, ada orang yang bisa ngelukis, ekstrakurikulernya bisa seseru itu kan. Bisa. Jadi kita akan lihat nih santri ini lebih condong kemana gitu. Ada yang senang masak, ya kita fasilitasin gitu, dapur silakan kreasi gitu. Ikutin audisi MasterChef gitu enggak? Agak sulit karena beda. Agak sulit karena bukan Cindo. Iya, banget. Dekat aja dulu. Enggak ya. maaf Enggak, tapi ya. enggak juga sih kayaknya emang Enggak sih, apa enggak. namanya semua orang bisa menang di waktunya masing-masing. Iya. Betul kan? ya. Rezeki nggak akan ketukar. Nggak akan ketukar. Rezeki nggak akan ketukar. Ketukarnya sama orang dalam paling. Iya, betul. Kayak gua pesen Gojek deh balik sekarang. Hashtag menyindir. Ya. Tapi mau tahu nih, Seru banget. kesibukan di pesantren tuh kan sama kayak orang-orang di luar. Iya, sama. Cuman bedanya kita lebih mengenal ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Asyiknya Gokil ukhuwah. Tapi ada juga nggak sih kesibukan yang kayak di luar yang akhirnya bikin kita burn out gitu-gitu? Pernah burn out nggak? Oh pernah. Semua orang kayaknya pernah deh ngalamin di fase itu kan, apalagi kegiatannya itu aja. Sementara pressure-nya makin nambah, jadi pasti pernah burn out. Kalau dulu memang aku sebenarnya lebih banyak di bisnis gitu, bantu-bantu gitu kan, bikin usaha. Tapi sekarang dibalik. Kalau dulu usaha tuh nomor 1, pesantren yang jadi sampingan. Tapi sekarang dibalik, jadi pesantren yang jadi nomor 1, usahanya sampingan. Usaha bisnis, wah tepuk tangan dulu dong. Gokil. Ya, karena aku waktunya, bro. pengen menerapkan prinsip kejarlah akhiratmu, dunia akan mengikutimu. Gokil. Ini Kasih quotes gitu, keren. harus dikutip di TikTok gitu kan. Iya. Dikasih lagu yang tutup tuh keren.
Tapi. Tapi kenapa? Dia bilang ngomongin bisnis. Iya. Dia ngomongin bisnis. Kita tetap peduli kan. Tadi dia ngomongin akhirat kita langsung wah, Iya. ini. Gue tiba-tiba mau ngambil wudhu nih. Ini sejuk banget. Sejuk banget. Dan kita peduli. Pas Oke. dia mau ngomongin bisnis. So, kalau kita nggak peduli, it's not my business. Oh my god. Iya, kayak gitu. It's not my business. Tadi ngomongin soal pesantren. Bro. Pesantren. Ya, kita sekarang ngomongin yang bergeser dulu. Ini perwakilan. Kita harus ngomongin hal yang lebih relate ke banyak orang. Iya, Apa tuh? general. Kak Wardah kan sebagai anak Wirda. Wardah tuh siapa Wardah? Enggak, gue nanya. Sarah. Wardah. Dia, siapa tau masuk tuh cantiknya kan halal. Iya. Masuk bisa tuh. Gak usah disensor biar kepancing. Iya, Kan Kak Wirda. sangat banget kan bisa jadi BA-nya Bisa kan. jadi Masya brand Allah. ambassador. Gokil, bro. Kak Wirda, Iya. anak pertama. Iya. Dari 5 bersaudara. Dia bersaudara, Iya. betul. Gimana sih perasaan keluh kesah sebagai anak pertama? Banyak banget sulung tau tuh yang kayak beban. bikin Iya. story sebagai anak pertama tuh sulit, reels gitu-gitu. Karena coba bisa berdiri dulu nggak Kak Wirda? Boleh nggak? Berdiri? Ya, dikit, berdiri dikit. Berdiri dikit. Iya, berdiri dikit. Maksudnya Tuh, gini. agak bungkuk bro. Kenapa? Mau memikul beban ekspektasi keluarga. Oh. Duduk aja nggak? Boleh nggak? Di sini. Boleh diceritain dulu. Aduh, nurut aja lagi gue ya Allah. Gimana? Ya, kayak gini. Jadi gini, masnya anak berapa ya? Gue anak kedua. Oh, anak kedua. Biasanya sering dikucilkan nggak? Iya, nggak dianggap bro. Anak kedua. Kalau itu apa-apa kakak, kalau nggak adik gitu. Iya kan, bener ya? Saya satpam di rumah. Nah, kalau masnya apa? Anak pertama nih aku. Anak pertama juga. Ini, Bu. Bedanya apa sama cowok sama cewek bedanya apa? Oh, bisa ngomong sama kodam, Iya. bagus banget ini. Ada Sering rupiah, suratnya. Ada suratnya. Surat Ajin. Ajin. Oh, ngomong tadi udah baca. Udah baca, jadi bisa lihat apa? gua. Apa perbedaannya surat Ajin? Gak usah lah. Maksudnya perbedaannya pertama cowok sama perempuan. Iya, bedanya apa? Enggak dituntut cepet-cepet nikah. Nggak dituntut. Kalau cowok gitu. Kalau cowok Iya, gitu. seluruh ya. Kak Wirda gitu enggak? Enggak gitu. enggak juga. Mungkin Oh. kulturnya beda. Beda kultur. Iya, Nggak jadi- kayak yang lain. kan? Jadi memang kalau di luar sana memang melihatnya gitu ya anak sulung apalagi perempuan itu pressure jauh lebih besar gitu. Tapi menurut aku ya di sini kan kita nggak membeda-bedakan gender ya. Iya, betul, Kayaknya betul. setiap orang punya pressure masing-masing. Jadi enjoy aja. Enjoy aja. Selagi ade masih bisa diperintah, ya udah. Iya bener. Anak sulung tuh bisa Dek ambilin anduk dong. Ya, gitu bro, bisa bro. Dek, Iya, bikinin jalan dong dari Anyer sampai Panarukan. Ya, itu namanya Rodi bro, beda bro. Nyuruhnya anduk bukan sampai bangun jalan. Lu juga kan penggantinya Dustin. tapi kan tadi dia ngomong tentang apa namanya pressure-nya lebih besar. Iya. Cuman kan emang benar bro, kalau kakak nih anak kakak pertama apalagi perempuan itu kalau udah bersih marah-marah kita takut sebagai adik sumpah. Iya jujur. Iya. Kenapa sih ini siapa yang belum cuci piring ini gitu kan? Lu gitu Iya, juga iya, ke iya. adik lu Eh, sebagai pemegang peraturan gitu. iya memang begitu juga. Tapi aku tuh orangnya lebih ke nggak banyak cincong gitu. Nggak banyak cincong. Cuma sekali kasih tahu, 2 kali masih dianggurin, aku yang eksekusi sendiri. Cuma eksekusi itunya apa anaknya nih, bingung kan? Yang mana? Ini kita lagi dengerin keluh kesah anak pertama. Iya, ya. Nanti kita undang adiknya habis ini. Oh, wow. Buat- Lagi di pesantren semua bingung gua kalau Kita tiba-tiba masuk ke di sini. pesantren hari ini. Iya. Oke. Tapi mau nanya dulu dong, apa namanya kakak Wirda anak pertama, terus tadi dari 5 bersaudara. Kakak pertama. Kakak pertama. Songgokong. Bukan, beda, bukan senggokong Beda, dia. kakak pertama. Iya. Tapi pernah mau nanya nih, pas SD katanya kamu putus sekolah. Iya. Kenapa? Sebenarnya bukan putus sekolah, memutuskan untuk berhenti dulu sekolah. Hiatus lah bahasanya tuh hiatus. Iya, wih, gokil kayak band, sekolahnya kayak band. Iya dong. Vakum dulu bro. Iya vakum Vakum dari dulu. sekolah. Kenapa Itu alasannya? pertama, kenapa bisa? Karena itu sekolah sendiri. Itu yang pertama. Sekolah sendiri. Iya, sekolahan sendiri. Oh, sekolahan sendiri. Ya, bukan, maksudnya punya ayah. Oh, Gitu. sekolah punya keluarga. Sekolah punya keluarga, jadi ya mau berhenti ya silakan gitu kan. Nah tapi alasannya apa dulu nih? Aku Nah. berhenti bukan karena males loh. Kenapa? Jual risol. Karena Jangan dipotong dulu. Maaf. Kenapa? Maaf, Kak Wirda. karena aku pengen fokus ngafal Quran pada saat itu. Gokil, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Masya Allah. Pengen fokus ngafal Quran. Nah, aku ngerasa dengan beban sekolah yang lumayan banyak. Dan aku merasa gue ini ada potensi untuk ngafal Quran nih gitu. Jadi aku pengen namatin dulu Qurannya baru lanjut sekolah gitu. Beda banget ya bro alasan kita. Lu kenapa?
ada gue nih sempat berhenti sekolah. Karena Karena dia berhenti sekolah gara-gara Menghafal Al-Quran. pengen jadi hafiz. Hafiz. Saya berhenti sekolah karena uang habis. Beda. Beda. Keren. Itu aja. Aduh. Episode kali ini lucu banget ya, teman-teman. tapi menurutmu gimana akhirnya setelah dirimu berhasil menghafalkan Quran? Apa yang alhamdulillah, memang aku sih percaya ya, karena ya harus percaya soalnya kan lahir sebagai muslim. Iya. Ya Quran itu kan pedoman hidup gitu ya. Ya follow aja lah gitu. Nah, alhamdulillah yang aku rasakan tuh banyak kemudahan-kemudahan. Salah satunya adalah aku tuh dari dulu bercita-cita pengen sekolah di luar negeri. Tapi aku juga paham gitu, maksudnya kemampuan akademik aku nih nggak seberapa. Kalau dibanding anak-anak di luar sana jauh. humble banget, Bukan, gokil. Humble. Inilah, ini beneran bego sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Nah, maksudnya sebenarnya gitu. Jadi aku tuh mencari, gue bisa di mana nih keahlian bisa gue asah gitu kan. Akademik gue jauh lah dari anak yang lain. Kalau lu yang bilang bego, lu humble. Kalau gue yang bilang bego, orang percaya. Astagfirullahaladzim. Gue percaya sih. Percaya? Percaya. Lu diri gua, bro. Ya kan gue juga bego jadi. Gue percaya. Ya itu akhirnya lewat jalur ngapal Quran. Nah, karena ya itu tadi kan aku tuh punya cita-cita pengen banget deh bisa sekolah di luar negeri. Apapun itu ya, entah itu kuliah, entah itu sekolah SMP ke SMA ke, tapi dari dulu dari kecil emang udah punya cita-cita itu. Nah, qadarullah di tahun 2014 waktu itu aku diminta buat jadi guru ngaji di New York. Gokil. Alhamdulillah, jadi ternyata lewat Quran itu mengantarkan aku pada impian. Yang lain kan mungkin harus berdarah-darah nyari beasiswa. Jadi aku juga nggak nyangka loh ternyata lewat jalur jadi guru ngaji bisa ke sana gitu. Gimana caranya bisa ngajarin ngaji Donald Trump? Bukan. Bukan. Siapa? Obama. Oh beda, bukan juga. Beda. Obama mah bukan di Amerika. Di mana? Di LP3E. Bukan dong. Iya, apa? New York. Di New York. Gokil. Iya. Guru ngaji di New York. Iya, jadi guru ngaji betul. Ngajar Iqra, anak-anak bule gitu setiap weekend. Nah kan nggak mungkin aku cuma di sana tuh nganggur, kerjanya cuma weekend doang kan. Akhirnya ya udah Wirda sekalian sekolah aja gitu. Jadi aku sempat sekolah SMP di sana. Wah, gokil. New York. Gitu. SMP di New York ya. Aku SMP di Kecamatan Coblong. Jauh sekali. Aku SMP di mana coba? Di mana? Di Palak. Di Palak. Oh, di Palak. Aku kira itu beda. Ya Allah, kirain apa. Tapi mau nanya nih, setelah itu kamu kan pernah masuk pesantren kan setelah kamu dari SMP, apa sih kamu ngajar? Sebelum itu? Nyantren tuh sebelum SMP. Sebelum SMP? Dari SD. Kan SD keluar masuk pondok. Abis itu kan pesantren lagi sekarang? Enggak, udah kan enggak? sekarang ngurus. Ngurus. Dulu nyantren, sekarang ngurus. Aku pikir tuh masuk tuh bisa ngurus juga gitu, enggak ya? Enggak. Masuk tuh artinya belajar. Iya. Apa hal penting yang kamu pelajari dari seorang Wirda Mansur nih pas kamu keliling dunia, misalnya kamu datang ke New York, apa tuh yang kamu bawa nih sebagai orang Indonesia? Yaitu alhamdulillah nih saat ini di Indonesia nih terbuka luas peluang untuk penghafal Quran. Ini adalah salah satu kemajuan banget ya. Karena dulu kan orang-orang yang nyantren tuh pertimbangannya gue nggak mau nyantren karena nanti kesempatan gue terbatas. Nggak seperti orang-orang yang ada di akademik. Malah pikirnya gitu. Bener nggak? Bener kan? Kayak gitu ada tuh. Nah, Masya Allahnya nih kita harus berterima kasih ya. Ini maksudnya bukan menyinggung politik, tapi berterima kasih dengan presiden kita saat ini. Di era beliau. Gokil sih. Di era beliau itu pesantren sangat-sangat disejahterakan. Dan santri-santri itu diberikan hak yang sama seperti yang ada di akademik. Gitu. Jadi sekarang yang lulus dari pesantren ijazahnya bisa dipakai untuk melamar kerja, untuk masuk ke perguruan tinggi. Itu keren banget gitu. Masya Allah. Berarti ijazahku bisa dong dipakai buat melamar kamu. Oke, tapi tunggu dulu. Bisa masuk ya. Masuk, lucu juga. Saya kan adalah Anda adalah saya. Masuk. Ya gitulah. Jadi intinya dengan cerita aku ini alhamdulillah gitu ya bisa memberi semangat ke teman-teman yang lain. Jadi buat kalian yang ada di pesantren saat ini jangan berkecil hati karena kesempatan kalian menanti. Weh, keren bro. Dari muji Pak Presiden tadi, Pak Mbak Wirda boleh diambil dulu sepedanya. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Astagfirullah. Tapi akhirnya sebagai seorang hafiz yang sempat ke
New York ngajar orang di sana, Iya. ya kan? Iya. Bule-bule diajarin ngaji, gokil. Bule. Iya, biasa Bule kan ngaji, bule ngaji. Bule ngaji. Itu dua kata lucu, bagus tapi. Bagus itu kan berarti ada hidayah di Ada sana. hidayah, ada hidayah. Ada juga yang masuk ke Islam, dulunya convert itu ada juga di sana. Banyak banget. Nah, jadi awalnya kan aku takut ya menerima offer tawaran untuk ngaji, Ngajar di maksudnya ngajar-ngaji di sana tuh aku takut karena image-nya tuh kan wah banyak Islamofobia, Iya, bener, orang benci sama hijab. Bener. Tapi realitanya ternyata ketika di sana tuh bener-bener orang respect banget. Respect banget. Respect banget. Terus banyak juga yang tertarik sama Islam, ternyata tidak seburuk Enggak itu. Islamofobia. Makanya gua waktu itu ke New York pakai hijab takut gua. Ya jangan, beda kamu nggak perlu. Takutnya ada Iya, hijab. tapi apa namanya? Kan tetap awalnya kan asalnya sebagai kacang tuh asalnya memang dari pesantren, kulit yang nggak akan dilupakan. Betul. pesantren. Berarti kalau ngomongin soal itu ada nggak memori yang paling memorable Nah, selama di Memorable. pesantren? Selama di pesantren. Iya, kenangan apa gitu? Banyak sih, mungkin kalau ditanya kenangan apa yang diingat di pesantren sama alumni pesantren, itu kenangan di hukum ya. Kenangan hukum. Kalau cowok dibotakin. Iya, Kalau berarti- kalau cewek hukumannya itu kita disuruh pakai kerudung yang beda warna dan itu gonjreng banget. Gonjreng banget. Iya, jadi kelihatan gitu mana yang lagi kena hukuman tuh kelihatan. Berarti kakak kalau semua dihukum nggak perlu main gitar ya? Soalnya udah ngejreng. Iya, lucu. Kita udah banyak ngomongin tentang hal-hal yang berhubungan sama karir dan Yes. menginspirasi. Iya. Betul, sangat Tapi ada nggak inspirasi. sih karir yang belum tercapai dan masih pengen dikejar gitu sebagai seorang Wirda Mansur? Nah, Alhamdulillah setelah melewati masa COVID, aku tuh udah lebih bisa berdamai dengan apapun yang aku kerjakan ya. Jadi kalau dulu kan namanya masih muda, ya sekarang masih muda juga sih Masih sebenarnya. muda. Tapi dulu tuh menggebu-gebu gitu, idealis banget. Terus pokoknya kalau udah A harus A. Nah, COVID itu mengajarkan aku bahwa let it flow aja. Let it flow, Let it flow. Yang penting do it with passion. duit. Gitu. Oke, Duitnya. duit. Tapi ngomong-ngomong soal duit, ada berapa duit di situ? Nggak ada, takut Ada dimintain sedekah. Iya, mau dimintain sedekah langsung tahu dia jokesnya. Jangan. Ketawa lagi. Sedekah soalnya masing-masing. Masing-masing. Oke, oke. Tapi 100 ada dong. Astagfirullahaladzim. Lucu banget kudam saya. Ya Allah. Nah, kan dari tadi ngomongin soal impian juga kan. Ya, betul. Kan ngomongin soal impian. Ngomongin soal tambatan hati. Yes. Wirda Mansur nih gimana soal nanti nih? Ada nggak rencana soal akan membangun keluarga ke depannya? Ya pastilah, pastilah udah jadi doa lah itu. Kami doakan. Amin. Tapi Makasih aku banyak. dengar-dengar katanya Kak Wira tuh pingin punya pasangan pangeran ya? Seorang Eh, pangeran. Namanya orang bercanda ya. Kayaknya kita juga semua pernah deh ngehalu gitu, nanti gue mau sama Dian Sastro deh gitu. Bapak-bapak kita pernah kayaknya kayak gitu kan. Kebetulan aku pangeran dari Coblong, Kak. Oh, ini pangeran. Bisa nggak? Aku bisa lu mau masukin CV. Pangeran kodok. Bisa. Pangeran kodok. Pangeran ya Allah. kodok. Bisa ditolak. Ya. Lucu sekali. Kak, jangan langsung diulti. Iya, siap. Tapi seru sekali bersama Wirda Mansur. Aku baru pertama kali loh ketemu kakak ternyata. Oh masa. Seru banget. Iya. Pertama, ini pertama di sini kita ngobrol. Tapi sebelum kita syuting, gokil bro. Kenapa? Dia baik banget. Nih teman-teman yang nggak tahu, dibeliin pizza kita bro. Masya Allah. Dibeliin pizza. Jazakallah ya. Kak. Dia nggak tahu, tapi dia nggak tahu kalau aku tuh anak broken home. Kenapa? Kalau dibawain pizza kan aku jadi inget ayah ibuku yang pizza. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap diterima. Oke, Terima oke, kasih oke. banget kak Makasih pizzanya. Ntar kita makan bareng ya. Ini juga pertama kali aku ketemu Kak Wirda. Oh apa? First impressionnya? Ternyata orangnya seru banget gitu. Nanti aku ke rumah ya. Udah lo betah sih Nginep lo. di Mas Anggara ya nggak? Iya nggak sih? Di Mas Anggara emang. Ya. Kamu di Mas Anggara? Mas Anggara, aku pinangko dengan Bismillahirrahmanirrahim tuh aku yang main. Dengan bis malam aku pikir. Tapi pernah nggak ngerasa nih sebagai seorang Wirda Mansur kan manusia biasa? Iya. Iya dong. Ada senang, ada karir yang cerah, tapi pernah nggak mengalami kesedihan yang mendalam? Waduh. Semua orang pernah sedih. Semua orang pernah sedih. Nah, aku tuh kalau inget masa-masa ngedown tuh inget kisah-kisah para nabi sebelumnya ya. Kisah-kisah para nabi sebelumnya kayak kisah ayahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Tahu ceritanya kan Nabi Yusuf? Tahu, alhamdulillah. Aku muslim. Ya, kita throwback sebentar ya. Katanya Nabi Yusuf. Soalnya rambutnya kayak Tuhan sebelah gitu. Tapi jangan salah. Iya, kenapa tuh? Soalnya ibu aku, Sebelah doang Tuhan.
ibu aku sering banget bilang aku mirip Nabi Yusuf. Oh gitu ya. Iya nggak? Iya nggak? Yusuf ganteng tau. Oh, Nabi Yusuf ganteng. aku? Genting. Harus segera diselamatkan guys. Tolong Oke. medis. Oke, kita kasih itu aja dulu. Apa namanya kan Tadi cerita Nabi Yusuf. Oh ya sedikit aja sedikit. Oke, jadi ayahnya Nabi Yusuf ini kan sedih banget ya karena Nabi Yusuf ini kan sebenarnya dibunuh sama kakak-kakaknya. Cuma kakak-kakaknya nggak mau ngaku. Nah akhirnya sampai kemudian beliau tuh sedih gitu nangis sampai matanya tuh buta. Karena nangisin Saking Nabi Yusuf nangisnya, tiap hari. Karena ya gimana seorang ayah yang nggak tahu anaknya di mana, tapi tahu betul kalau kakak-kakaknya itu pada bohong dan ngebunuh gitu loh. Tapi masya Allah berkah dari kesabaran beliau, akhirnya Nabi Yusuf pun jadi raja di Mesir. Dan Nabi Yusuf tidak punya dendam sama kakak-kakaknya. Tadi kita kebanyakan di sini dan doang, doang. Kenapa? Karena kita takutnya Nabi nggak boleh dibercandain. Ya iyalah. Nggak boleh ya dong. Boleh dong. Boleh. Nabi bukan buat dibercandain tapi buat dipelajari. Masya Allah. Quotes terakhir dari Kak Wirda dong. Kita tapi kayak kurang gitu kalau nggak kayak kurang TikTok kalau ngomongnya quotes gitu. Iya harus pakai quote biar dipotong di TikTok. Kayak kata-katanya hari ini Kak Wirda gitu ya. Kau lihat kata-katanya untuk hari ini dong. Gitu ya, coba ya. Terus kita coba ya. Oke. Kak Wirda, kata-katanya hari ini dong. Kayaknya nggak gitu deh nadanya. Iya. Nah, gimana sih? Kata-katanya hari ini Kak Wirda gitu. Ya gitu. Yuk, 1, 2, 3. Kak Wirda Mansur, kata-katanya hari ini dong. Ya gitu deh. Ya gitu deh. Ya gitu deh, udah itu nggak usah dipikirin ya, Ya gitu gitu deh. lah. Karena hidup tuh harus ya gitu deh. Ya gitu Ya, deh. ya gitu Gak usah deh. terlalu dipikirin ya. Ya udahlah gitu. Jadi pelajaran yang kita dapatin dari ini adalah apapun yang terjadi, tiap orang pasti pernah ngalamin sedih. Betul. Karena yang kita harus sadarin sedih itu cuma sementara. Jadi kita harus lewatin aja perasaannya, jangan ditolak. Karena suatu saat nanti kita akan ada di posisi melewati kesedihan itu. Dan ketika dan ketika kita sudah bangkit, ya kita jangan nyerah. Udah langsung ikutin aja kata hati kita. Tapi ya dendam-dendam itu dikubur. Iya betul. Jadi biar kita bisa mempelajari apa yang dialami Nabi Yusuf. Bro. Benar. Iya, jadi orang yang sukses, walaupun dulunya dijahatin, tapi dia nggak dendam sama orang yang jahatin dia, bro. Gokil, tepuk tangan buat Wirda Mansur, teman-teman. Aku boleh nambahin deh quotes nih. Nah, ini. Udah ada quotes-nya kan? Udah Udah ada. nggak ngeblank kan? Kita tambahin lagi nih, biar enak nih, biar bisa dipotong. Kamu Oke. aja Kak Sandi. Aku? Iya. Aku ada quote. Aku enggak, kata gitu dong. Kata-katanya gitu ya. Kata-katanya untuk hari ini dong Kak Wirda. Oke, jangan pernah ngiri sama orang lain karena kita nggak pernah tahu nikmat apa yang Allah ambil dari dia dan ujian apa yang Allah kasih sama dia. Masya Allah. Gokil, tepuk tangan. Sekian episode Caper hari ini. Terima kasih.